Hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran, stasiun Manggarai Jakarta ramai dipadati penumpang. Meski tidak sepadat hari biasanya, namun warga ibu kota pengguna KRL sudah kembali aktif bekerja. Stasiun Manggarai menjadi lokasi transit bagi pengguna KRL ibu kota untuk menuju sejumlah titik seperti Tanah Abang, Sudirman, hingga Bekasi. Selasa pagi, peningkatan penumpang KRL di stasiun Manggarai mulai terlihat di hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran. Petugas mencatat peningkatan penumpang mencapai 30%. Takut sih sebenarnya ya kita jaga-jaga aja ya. Walaupun kereta rame, cuma kita udah ikutin peraturan pemerintah aja, physical distancing kayak gitu, PSBB segala macam. Yang penting kitanya ikutin aturan aja, insya Allah selamat lah. Tadi pas saya mau ke sini sih dari stasiun Kalibata, tadi ada pemeriksaan suhu tubuh aja. Untungnya saya lewat, alhamdulillah lolos ya. Awal sih takut, tapi sekarang udah sepi gitu sih Kak. Yang dilakukan bagaimana kalau di KRL? Social distancing jadi dipisah-pisah gitu. Iya. Tadi ada pemeriksaan apa? Cek suhu. Emang biasanya naik KRL? Bagaimana kondisi terkini di stasiun Manggarai Jakarta Selatan? Kita tergabung dengan reporter iNews, Baby Kristami. Ya Baby, apakah di tengah ramainya stasiun Manggarai jaga jarak masih bisa diterapkan di sana? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa, memang menjelang penerapan new normal atau pelaksanaan protokol kesehatan di era tatanan baru, terlihat di stasiun Manggarai ini terjadi peningkatan penumpang, walaupun tidak terlalu banyak, ini mencapai hanya 30%. Namun kami tadi melihat mayoritas penumpang sudah mulai memakai masker semuanya, hampir semuanya masyarakat atau penumpang KRL ini memakai masker. Namun sangat disayangkan untuk social distancing sendiri masih terkadang diabaikan, masih banyak penumpang yang tidak menjaga jarak, khususnya ketika sedang ada di peron, ketika menunggu kereta yang akan dinaikinya. Dan juga ketika sedang naik ataupun turun dari KRL, mereka juga mengabaikan social distancing. Namun ketika di dalam kereta, ini petugas KRL mengingatkan secara maksimal untuk penumpang menjaga jarak. Tadi kami juga sempat mengkonfirmasi kepada petugas, keramaian yang terjadi di stasiun Manggarai ini 4 hari kebelakang terjadi di sekitaran pukul 6 sampai dengan 8 pagi, lalu di sore hari sekitaran pukul 5 sampai dengan 7 malam. Ini memang jam-jam puncak bagi mereka yang bekerja. Makanya menduga juga pihak petugas bahwa kepadatan ini terjadi atau keramaian di stasiun Manggarai ini karena perkantoran sudah mulai memberlakukan pekerjaannya untuk work from office begitu. Namun tadi kami sempat mewawancari juga ada beberapa tujuan lain selain bekerja seperti jalan-jalan karena sudah jenuh selama 3 bulan, lalu ada pun yang mulai interview kerja kembali. Ini berarti beberapa perkantoran juga sudah mulai kembali untuk proses rekrutmen. Dan tadi kami melihat protokol kesehatan ini ditetapkan atau diterapkan secara ketat oleh pihak petugas. Setiap penumpang yang hendak masuk ke area stasiun Manggarai akan diperiksa suhu tubuhnya satu persatu. Dan nantinya jika ada pelonjakan volume penumpang KRL akan diberlakukan beberapa peraturan dari pihak petugas untuk mengantisipasi pelonjakan volume pengendara atau penumpang di stasiun KRL ini selama new normal. Wilson. Baik, terima kasih Baby Kristami atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan. Pemirsa, kantor Satlantas Jakarta Timur diserbu warga yang akan mengurus perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada Selasa pagi. Membeludaknya warga yang datang membuat lalu lintas di Jalan DI Panjaitan Jatinegara Jakarta Timur sempat tersendat. Antrian panjang warga yang hendak mengurus perpanjangan surat izin mengemudi meluber hingga ke pinggir jalan dan membuat petugas kewalahan. Meski PSBB masih berlaku, kerumunan warga tidak menghiraukan physical distancing atau jaga jarak. Warga harus mengantri untuk mendapatkan nomor antrian, namun ada warga yang sudah datang sejak pukul 5 pagi tidak mendapatkan nomor antrian. Pengurusan SIM dengan sistem kuota hanya dibatasi 200 nomor antrian hari ini, sehingga menyebabkan antrian membludak. Setengah enam. Tapi udah dapat nomor urut nggak, Mas? Sudah. Urutkan ke berapa, Mas? 132. Itu tadi proses nomor urut itu dibagikan atau bagaimana, Mas? Dibagikan, jadi yang diduluin itu biasanya tanggal 30, 31, sampai tanggal 2 Juni. Tapi hingga saat ini belum dipanggil, Mas? Belum. Ini antri kayaknya, Pak. Jadi kayaknya kita mau pulang ini, Pak. Dari jam? Nanti tanggal 26, saya baru kemarin tanggal 25 gitu, Pak. Dari jam berapa Bapak ngantri di sini, Pak? Dari jam pagi tadi jam 5. Jam 5, tapi Bapak udah sempat Jam 5, iyalah jam 5. dapat nomor antrian nggak, Pak? Belum.
679 anak buah kapal MV Westerdam dipulangkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Setelah ini mereka akan menjalani swab tes. Jika positif, ABK akan dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. ABK MV Westerdam dijemput oleh Satgas Pemulangan ABK kapal pesiar dengan 7 tandem boat yang masing-masing mengangkut 39 orang. Setibanya di dermaga dilakukan pemeriksaan suhu dan pemeriksaan barang. ABK kemudian diantar ke hotel menggunakan bus. ABK pun akan menjalani swab tes di hotel. Jika positif, ABK dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Jika negatif, akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing dan membawa surat keterangan sehat. Seperti biasanya ya, untuk evakuasi mereka di isolasi mandiri itu selama 7 sampai 2 minggu biasanya. Tapi nanti tergantung hasil swabnya. Kalau memang swabnya menunjukkan mereka negatif, ya tentunya nanti pihak agen akan segera mengembalikannya. Ya, tentu akan dilengkapi dengan surat-surat keterangan baik dari Departemen Kesehatan, sehingga mereka nanti di kampung halamannya yang sudah bisa diterima.